Halo, selamat datang di channel Wikantumata. Wikantumata berasal dari bahasa Jawa. Wikan berarti bijaksana, dan tumata berarti tertata atau terorganisir. Nama ini mencerminkan semangat kami. Memberikan solusi yang cerdas, tertata, dan efisien, untuk dunia kerja yang lebih produktif. Di sini, kami berbagi berbagai alat bantu dan wawasan seputar bisnis dan keuangan UMKM, manajemen proyek, teknik dan engineering, dan berbagai solusi digital praktis lainnya. Membantu Anda menyederhanakan hal-hal yang rumit, agar waktu Anda tidak habis hanya untuk menghitung, mencatat, atau membuat laporan manual, tapi lebih fokus pada pengambilan keputusan dan pengembangan. Tutorial ini menjelaskan bagaimana sebuah template Excel dapat membantu Anda dalam memantau arus kas usaha, menyusun laporan laba rugi, serta menyajikan visualisasi distribusi penjualan berdasarkan lini waktu maupun kategori. Dengan demikian, Anda dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan bisnis Anda. Mari kita mulai. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur struktur rincian data secara sistematis. Silahkan buka sheet organisasi rincian data. Pada sheet ini, kita akan menyusun breakdown data atau rincian informasi dari tingkat 1, summary level, hingga ke tingkat yang lebih detail. Dalam hal ini, kami menetapkan hingga tingkat 3 sebagai batas rincian yang dianggap cukup. Selanjutnya, mari kita bahas setiap tingkat rincian tersebut satu persatu. Pada tingkat 1, kategori utama yang digunakan adalah pemasukan, pengeluaran, dan simpan. Ketiga kategori ini kami tetapkan sebagai default. Namun demikian, Anda tetap memiliki fleksibilitas untuk menambahkan atau memodifikasi kategori sesuai kebutuhan. Perlu diperhatikan, setiap penambahan atau perubahan pada tingkat 1 harus diikuti dengan penyesuaian pada tabel di tingkat-tingkat berikutnya. Hal ini dikarenakan setiap data pada tingkat 1 akan dijabarkan lebih rinci pada tingkat 2, dan seterusnya hingga tingkat 3. Penjelasan mengenai bagian-bagian mana saja yang perlu disesuaikan akan kami sampaikan nanti. Pada level yang setara dengan tingkat 1, terdapat tabel unit usaha yang bersifat independen dan tidak dijabarkan lebih lanjut. Tabel ini disediakan untuk memisahkan data apabila Anda memiliki lebih dari satu unit usaha. Anda pun dapat menambahkan unit usaha lain apabila diperlukan. Penamaan default seperti usaha 1, usaha 2, dan seterusnya dapat Anda ubah sesuai dengan nama masing-masing usaha yang Anda miliki. Pada tingkat 2, kategori pemasukan kami rinci menjadi 2 subkategori utama, penjualan dan modal. Anda dapat menyesuaikan isi tabel sesuai kebutuhan, baik dengan menambahkan, mengubah, maupun menghapus kategori yang ada. Sebagai contoh, saya menambahkan kategori baru seperti pinjaman, atau menghapusnya kembali karena hanya digunakan sebagai ilustrasi. Setelah menghapus data pada tabel, mohon kembalikan ukuran tabel dengan cara menyeret sudut kanan bawah sel terakhir, seperti yang dicontohkan. Sementara itu, kategori pengeluaran kami uraikan lebih lanjut ke dalam beberapa subkategori berikut. Belanja produk, untuk pembelian produk jadi yang akan dijual kembali. Belanja operasional, untuk pembelian material dan bahan baku. Iklan. Sewa lapak. Lingkungan. Pajak. Transportasi. Utilitas. Karyawan. Peralatan dan perawatan. Potongan jual online. Saya akan menghapus kategori potongan penjualan online karena dianggap tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan kita tidak akan memasukkan harga jual kotor dari platform online yang kemudian dikurangi dengan potongan penjualan. Sebagai gantinya, kita akan langsung mencatat secara manual nilai bersih yang diterima dari aplikator online, yaitu setelah dipotong fee oleh platform tersebut. Kategori simpan tidak dijabarkan lebih lanjut dalam struktur standar. Namun demikian, Anda tetap perlu mengisi konten pada tabel ini. Sebagai praktik umum, isi tabel dapat disesuaikan dengan nama kategorinya secara langsung. Tentu saja, apabila Anda ingin mendetailkan kategori simpan lebih lanjut, Anda dipersilakan untuk melakukannya sesuai kebutuhan.
Pada tingkat 3, dalam tabel penjualan, silakan rinci produk-produk yang Anda jual. Daftarkan juga produk beserta harga jual satuannya pada tabel di sebelahnya, yaitu tabel harga jual satuan, berdasarkan data yang telah Anda peroleh dari template perhitungan harga jual sebelumnya. Harga satuan online, yaitu harga jual melalui platform online yang telah disesuaikan dengan persen potongan dari platform serta biaya transaksi. Sebagai informasi tambahan bagi Anda, kolom grup penjualan berfungsi untuk mengelompokkan produk-produk yang sejenis, agar tidak terlalu banyak item yang ditampilkan pada pelaporan. Sortir kolom penjualan di tabel penjualan dan harga jual satuan setiap kali ada perubahan, karena data tersebut akan dijadikan drop-down list pada sheet berikutnya. Jika Anda menggunakan template yang kami sediakan untuk menghitung harga jual satuan, berikut ini adalah tabel hasil perhitungannya yang telah kami jelaskan dalam video terkait. Harga jual satuan berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan template menentukan harga jual satuan yang telah kita bahas sebelumnya. Daftar harga ini dapat Anda masukkan ke dalam tabel harga jual satuan sebagai referensi utama. Silakan salin daftar produk dari tabel penjualan ke tabel harga jual satuan, lalu isikan harga jual satuan yang akan digunakan. Harga satuan online mengacu pada harga jual produk melalui platform penjualan online yang Anda gunakan. Kolom ini disediakan sebagai referensi untuk membantu Anda menentukan harga jual di platform tersebut. Persentase potongan online dan biaya per transaksi, ditandai dengan warna kuning, merupakan variabel yang dapat Anda sesuaikan sesuai dengan ketentuan dari masing-masing platform penjualan. Unit merupakan satuan penjualan produk, misalnya per buah, per botol, per porsi, per bungkus, dan sebagainya. Sementara itu, grup penjualan adalah pengelompokan produk yang digunakan untuk menyederhanakan proses analisis dan pelaporan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menguraikan kategori-kategori lainnya dari tingkat 2 ke subkategori pada tingkat 3. Tabel utilitas dapat dirinci menjadi komponen seperti air, listrik, dan internet. Anda juga dapat menambahkan item langganan lainnya sesuai kebutuhan. Tabel belanja produk berisi daftar pembelian produk jadi yang akan dijual kembali, seperti topi, mug, kaos, atau produk-produk merchandise lainnya yang tidak diproduksi sendiri. Produk-produk tersebut tentunya juga perlu ditambahkan ke dalam tabel penjualan setelah ditentukan harga jual satuannya melalui proses markup. Anda bisa tambahkan sesuai kebutuhan bisnis Anda. Selanjutnya, perhatikan bagaimana setiap kategori pada tingkat 2 dijabarkan lebih lanjut ke dalam subkategori pada tingkat 3. Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bisnis Anda.
Perlu diperhatikan bahwa saat merinci kategori dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, nama kategori dan nama tabel harus tetap konsisten atau identik. Oleh karena itu, apabila Anda melakukan perubahan pada nama kategori, pastikan juga untuk menyesuaikan nama tabel yang terkait. Untuk melakukan perubahan tersebut, pilih menu formula pada toolbar utama, lalu klik Name Manager. Di sana, Anda akan melihat daftar nama tabel dan sel yang telah terdaftar. Pilih nama yang ingin diubah, kemudian klik Edit untuk melakukan penyesuaian. Apabila Anda ingin menambahkan kategori baru yang akan dirinci lebih lanjut dalam subkategori, maka Anda perlu membuat tabel baru. Buat tabel tersebut di tingkat yang sesuai, lalu tekan Ctrl+T untuk mengaktifkan format tabel. Setelah itu, ubah nama tabel melalui Name Manager seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selesai kita dengan organisasi rincian data. Silakan masuk ke sheet rencana. Pada formulir ini, kita mulai memasukkan rincian rencana pemasukan dan pengeluaran. Perlu diperjelas bahwa data yang dimasukkan di sini merupakan data rencana, bukan data realisasi. Data rencana ini penting sebagai acuan agar nantinya dapat dibandingkan dengan data realisasi, sehingga kita dapat mengevaluasi apakah bisnis berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Mari kita hapus terlebih dahulu data yang sudah ada, agar dapat mendemonstrasikan cara mengisi data pada formulir ini dengan lebih jelas. Silakan hapus juga data yang terdapat pada sheet realisasi. Pilih data pada kolom B, kemudian klik kanan dan pilih Delete Table Row untuk menghapus baris yang dipilih. Selalu sisakan baris pertama tabel, karena memuat format dan formula tabel. Tanggal tutup buku merupakan tanggal berakhirnya periode laporan untuk bulan sebelumnya. Sebagai contoh, jika tanggal tutup buku ditetapkan pada tanggal 25, maka transaksi yang terjadi mulai tanggal 26 akan tercatat sebagai bagian dari periode laporan bulan berikutnya. Misalnya, apabila pada kolom tanggal dimasukkan tanggal 26 Mei 2025, maka sistem akan mengkategorikannya sebagai bulan Juni. Namun, jika tanggal tutup buku diubah menjadi tanggal 30, maka transaksi pada tanggal 26 Mei 2025 masih akan tercatat dalam periode bulan Mei. Perhatikan bahwa jika tanggal tutup buku ditetapkan pada tanggal 7, maka transaksi yang terjadi mulai tanggal 8 akan masuk ke dalam periode bulan berikutnya. Sebagai ilustrasi,
Amati perubahan pada kolom bulan saat tanggal transaksi diubah dari 26 Mei 2025, 1 Juni 2025, hingga 8 Juni 2025. Anda akan melihat bahwa periode bulan Juni baru dimulai pada tanggal 8 Juni, sesuai dengan pengaturan tanggal tutup buku. Pada contoh ini, saya menggunakan tanggal 25 sebagai tanggal tutup buku. Silakan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan Anda masing-masing. Kita akan mulai mengisi formulir pada sheet rencana. Bagi Anda yang telah menyimak video tentang menentukan harga jual satuan, mungkin masih mengingat bahwa di dalamnya kita juga menghitung rencana belanja bulanan. Pada contoh ini, data tersebut akan kita gunakan sebagai acuan untuk mengisi rencana belanja. Pada sheet tabel hitung rencana belanja, kita telah menyusun rencana pembelian bahan atau material untuk periode 1 bulan, yang direncanakan akan dilakukan dalam 4 kali pembelanjaan. Silakan salin dan tempel data belanja tersebut ke dalam formulir rencana, dengan kategori pengeluaran belanja operasional material. Pastikan untuk memperhatikan pengisian pada kolom tanggal, unit usaha, serta kategori tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, agar data tercatat dengan benar dan konsisten. Perhatikan bahwa fungsi drop-down pada kolom isian merupakan tautan langsung ke data yang terdapat pada sheet organisasi rincian data yang telah kita siapkan sebelumnya. Pilihan yang tersedia dalam drop-down akan secara otomatis menyesuaikan dengan isi tabel-tabel pada sheet tersebut. Sebagai ilustrasi, berikut ini saya tunjukkan dampaknya apabila salah satu data dihapus dari sumber tersebut. Perhatikan bahwa pilihan data pada drop-down di kolom tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 akan mengikuti data yang telah kita input pada sheet organisasi rincian data. Saat ini, kita sedang mengisi data rencana belanja untuk minggu pertama. Sebagai contoh, tanggal transaksi, 26 Mei 2025. Unit usaha, usaha 1, pada contoh ini hanya terdapat 1 unit usaha. Kategori tingkat 1, pengeluaran. Kategori tingkat 2, belanja operasional. Kategori tingkat 3, material. Dengan demikian, pada tanggal 26 Mei 2025, dilakukan pembelanjaan sejumlah item sesuai tabel hitung rencana belanja. Silakan salin daftar item belanja beserta kuantitas dan harga beli satuannya untuk minggu pertama ke dalam formulir yang tersedia. Untuk pengisian harga satuan, tersedia dua opsi, input secara manual atau melalui lookup ke tabel referensi. Dalam konteks pengeluaran, silakan pilih opsi input manual atau biarkan kolom tersebut kosong. Kemudian, isilah harga satuan secara manual pada kolom yang ditandai warna kuning.
Hal ini dikarenakan kami berasumsi bahwa harga untuk pengeluaran dan belanja dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak praktis untuk menggunakan referensi tetap. Sebaliknya, opsi lookup table hanya digunakan untuk transaksi penjualan produk, di mana daftar produk dan harga satuannya telah tercatat pada sheet organisasi rincian data. Untuk penjualan produk melalui platform penjualan online kita pilih input harga satuan secara manual, kita masukkan data yang sudah dipotong oleh aplikasi. Kolom unit untuk kategori pengeluaran akan merujuk pada detail satuan dari material yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang diinput cukup rinci dan akurat. Sementara itu, untuk kategori penjualan, kolom unit akan secara otomatis mengambil referensi dari tabel harga jual satuan yang terdapat pada sheet organisasi rincian data. Harga satuan akan diambil secara otomatis dari salah satu sumber yang tersedia, yaitu lookup harga jual satuan atau input harga satuan, tergantung pada pilihan input data, manual atau lookup tabel. Kolom nilai nominal merupakan hasil perkalian antara kuantitas dan harga satuan. Untuk kategori pengeluaran, nilai yang dihasilkan bersifat negatif, sedangkan untuk kategori pemasukan, nilainya positif. Kolom saldo menunjukkan nilai kumulatif dari nilai nominal hingga baris tersebut, sehingga nilai saldo pada baris terakhir akan sama dengan total keseluruhan dari kolom nilai nominal. Keterangan bulan dan tahun mencerminkan periode transaksi dan sudah cukup jelas. Sementara itu, kolom grup penjualan akan merujuk pada tabel harga jual satuan, sehingga hanya akan terisi untuk transaksi dengan kategori penjualan. Selanjutnya, kita akan memasukkan data pembelanjaan untuk minggu kedua dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Harap diperhatikan bahwa kuantitas yang dimasukkan diambil sesuai data pada minggu kedua. Dalam proses pengisian data rencana, disarankan untuk terlebih dahulu memasukkan data pengeluaran yang sudah dapat dipastikan akan terjadi. Setelah itu, baru kita tambahkan data pemasukan berdasarkan target penjualan pada bulan tersebut. Perlu dicatat, apabila data dimasukkan tidak secara berurutan berdasarkan tanggal, hal tersebut tidak menjadi masalah. Data tetap akan disusun secara otomatis berdasarkan tanggal pada tampilan visual laporan. Sementara itu, untuk tabel input ini sendiri, kita juga dapat menyortir data berdasarkan kolom tanggal jika diperlukan. Kita lakukan hal yang sama untuk pembelanjaan minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya, kita akan memasukkan jenis pengeluaran lainnya,
yaitu pembelian gas 3 kg yang diperlukan setiap hari. Perlu diperhatikan bahwa data pembelian gas 3 kg yang saya masukkan mencakup periode dari 26 Mei hingga 25 Juni 2025, yaitu selama 1 bulan. Pengeluaran untuk pembelian gas ini termasuk dalam kategori perlengkapan. Selanjutnya, saya memasukkan data pengeluaran untuk utilitas, yaitu air, listrik, dan internet, yang dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya. Di bagian ini, saya akan menjelaskan salah satu fitur penting yang tersedia. Pemilihan data untuk kategori tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 dilakukan melalui menu drop-down, dengan pilihan nilai yang telah ditentukan sebelumnya di sheet organisasi rincian data. Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia di menu drop-down, sistem akan menampilkan peringatan, alert, yang menyatakan bahwa data harus sesuai dengan daftar yang ditentukan. Selain itu, jika data sudah diisi sebelumnya lalu terjadi perubahan pada salah satu kategori yang menyebabkan ketidaksesuaian, maka data yang tidak valid tersebut akan ditandai dengan huruf berwarna merah dan garis coret, strike through. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut perlu diperiksa dan dikoreksi. Rencana pengeluaran selanjutnya adalah sewa lapak. Rencana pengeluaran selanjutnya adalah gaji karyawan, yang dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Dalam contoh ini, diasumsikan hanya terdapat 2 orang karyawan yang menangani seluruh kegiatan operasional.
Selanjutnya adalah pengeluaran untuk transportasi, iuran-iuran lingkungan, dan perlengkapan lain. Setelah seluruh rencana pengeluaran dimasukkan, langkah selanjutnya adalah menginput rencana pemasukan, yang berasal dari penjualan seluruh produk. Penjualan tiap produk dimasukkan berdasarkan target produksi bulanan masing-masing produk. Kita dapat menggunakan asumsi bahwa penjualan terjadi secara prorata setiap hari terhadap total target bulanan, atau menggunakan pola lain, misalnya penjualan yang lebih rendah di awal bulan, meningkat pada pertengahan bulan, dan menurun kembali di akhir bulan. Dalam contoh ini, kami menggunakan asumsi kedua dengan pola penjualan yang sama untuk semua produk. Perlu ditekankan bahwa pola ini hanya digunakan untuk keperluan simulasi dan tentu saja kemungkinan besar tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Perlu diperhatikan bahwa total kuantitas yang terjual untuk produk chicken wings disesuaikan dengan target produksi bulanan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya terkait data penjualan, untuk metode input harga satuan, silakan pilih opsi lookup tabel. Dengan metode ini, harga satuan, unit dan grup penjualan akan otomatis diambil dari daftar harga jual satuan yang terdapat pada sheet organisasi rincian data.
Silakan lakukan langkah yang sama untuk seluruh produk yang akan dijual. Silakan gunakan asumsi dan metode yang sama untuk menyusun rencana bulan Juli. Dengan demikian, seluruh data rencana untuk bulan Juni dan Juli telah berhasil dimasukkan. Menurut kami, penyusunan rencana biaya sebaiknya dilakukan setiap bulan, mengingat perencanaan bulan berikutnya umumnya mempertimbangkan realisasi dari bulan sebelumnya. Pada tabel ini, kami menampilkan data untuk 2 bulan sekaligus guna memberikan gambaran visual yang lebih jelas dalam bentuk grafik untuk periode tersebut. Berikut ini kami demonstrasikan penerapan fungsi SlideShare pada tabel rencana, guna memudahkan proses penyaringan dan analisis data. Silakan beralih ke sheet realisasi. Dengan cara yang sama seperti pada sheet sebelumnya, perbarui sheet realisasi ini menggunakan data yang aktual. Karena data yang dimasukkan merupakan data real, maka sebaiknya transaksi yang Anda input telah berurutan sesuai tanggal kejadian, mengingat pembaruan akan dilakukan secara real-time, baik setiap hari maupun setiap beberapa hari sekali. Harga atau biaya yang dicantumkan juga harus sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, yang umumnya sangat bervariasi, bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang direncanakan. Sebagai catatan, pada spreadsheet contoh kami, meskipun dimaksudkan sebagai realisasi, data yang digunakan hanya bersifat ilustratif. Untuk keperluan simulasi, kami menggunakan data yang sama dengan rencana, namun dengan asumsi harga pembelian material lebih rendah dan kuantitas penjualan lebih sedikit, untuk memperlihatkan perbedaan antara realisasi dan rencana. Setelah data pada kedua sheet, yaitu rencana dan realisasi, telah terisi, langkah selanjutnya adalah memperbarui laporan.
Proses ini dilakukan dengan merefresh data, yang akan memperbarui seluruh pivot table dan query yang ada, sehingga laporan menampilkan informasi terbaru secara akurat. Untuk merefresh data, dari menu utama, pilih Data, kemudian pilih Refresh All. Anda tentu dapat melakukan refresh data kapan saja, tanpa harus menunggu seluruh data selesai diperbarui hingga akhir bulan. Hal ini penting, karena kita juga perlu memantau perkembangan dan status bisnis secara berkala selama periode berjalan. Selanjutnya, mari kita tinjau isi dari masing-masing sheet pelaporan. Pada sheet sum level, terdapat laporan dalam bentuk summary yang mencakup informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, dan saldo hingga level kategori tingkat 3. Sheet ini hanya menampilkan data dari realisasi. Sebelum masuk ke tingkat detail, sebaiknya kita melakukan pengecekan silang, cross-check, pada level ringkasan ini untuk memastikan konsistensi data dengan sheet sumbernya, yaitu sheet realisasi. Dalam template ini, kami mengasumsikan bahwa keuntungan akan dibagi antara pelaksana dan pemodal berdasarkan persentase tertentu. Namun, pembagian tersebut sepenuhnya fleksibel dan dapat Anda sesuaikan sendiri sesuai dengan kesepakatan atau kebutuhan masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa nilai saldo akan sesuai dengan subtotal apabila semua slicer berada dalam kondisi tidak terfilter, dilepas, atau disettle ke select all. Selanjutnya, silakan klik pada slicer yang terdapat di sheet realisasi. Lalu pilih kategori pemasukan untuk mencocokkan nilai pemasukan dengan yang tercantum pada sheet sum level. Lakukan hal yang sama untuk kategori pengeluaran guna memastikan kesesuaian data antara kedua sheet tersebut. Anda juga dapat melakukan pengecekan tambahan dengan memilih periode tertentu, guna memastikan keakuratan data secara lebih spesifik. Perhatikan pada pivot table pemasukan, di mana data telah dirinci berdasarkan grup penjualan. Pengelompokan berdasarkan grup penjualan ini berfungsi untuk menyederhanakan penyajian laporan, sehingga hanya menampilkan level detail yang relevan sesuai kebutuhan. Hal ini penting karena setiap item produk bisa memiliki beberapa varian atau satuan pembelian yang berbeda, yang jika ditampilkan seluruhnya akan membuat laporan menjadi terlalu kompleks. Selain itu, jika terjadi perubahan harga jual satuan, produk perlu diregistrasi ulang dengan penomoran tambahan di belakang nama produk untuk membedakan antara harga lama dan harga baru. Namun, dalam pelaporan, seluruh variasi tersebut tetap dikelompokkan dalam satu entitas produk untuk menjaga kejelasan dan konsistensi data. Selanjutnya, perhatikan bagaimana penggunaan slicer dapat membantu kita memfilter data pada tabel ringkasan, summary, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis secara lebih spesifik sesuai fokus yang diinginkan. Dalam hal ini, slicer untuk kategori pemasukan dan pengeluaran dibedakan dengan warna yang berbeda, disesuaikan dengan warna masing-masing judul, heading, pada pivot table-nya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan visual dan memudahkan identifikasi saat melakukan analisis. Selanjutnya, pada bagian bawah tersedia diagram pie chart, yang disiapkan untuk memberikan visualisasi data pemasukan dan pengeluaran. Melalui grafik ini, Anda dapat melihat distribusi masing-masing komponen pemasukan dan pengeluaran, yang dapat membantu dalam proses analisis.
Sebagai contoh, terlihat bahwa pada pengeluaran, belanja operasional merupakan komponen terbesar dalam total pengeluaran. Sementara Chicken Wings memberikan kontribusi terbesar terhadap total pemasukan selama periode 2 bulan tersebut. Pie chart ini juga terhubung dengan Slicer, sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk menampilkan distribusi berdasarkan kategori tertentu sesuai kebutuhan analisis Anda. Beralih ke sheet nominal plan versus aktual, sheet ini menyajikan data yang sama seperti sebelumnya, namun ditampilkan berdasarkan garis waktu, timeline, atau rentang waktu selama periode pelaporan. Pada sheet ini, disertakan visualisasi pergerakan nilai pemasukan, pengeluaran, dan saldo harian dalam bentuk histogram dan kurva garis, line chart, sehingga Anda dapat melihat dan membandingkan perbedaan antara nilai rencana dan realisasi secara bersamaan. Sheet ini dirancang khusus untuk analisis harian dalam suatu periode bulan tertentu. Namun, apabila Anda menginginkan tampilan grafik yang lebih luas, zoom out, dengan skala waktu bulanan, Anda dapat mengubah pengaturan pada pivot table-nya. Kami dengan senang hati akan memberikan panduan lebih lanjut mengenai hal ini. Silakan tinggalkan komentar jika Anda berminat untuk mempelajarinya lebih lanjut. Perhatikan bahwa pada tabel saldo, kami menambahkan kolom varian untuk menunjukkan selisih antara nilai rencana dan realisasi. Sementara itu, kolom persentase menunjukkan besarnya persentase perbedaan tersebut terhadap nilai saldo rencana. Silakan perhatikan grafik histogram penjualan dan kurva S yang menampilkan nilai kumulatif penjualan. Perbedaan antara data rencana dan realisasi ditunjukkan melalui warna yang berbeda, baik pada histogram maupun kurva kumulatif. Berdasarkan contoh yang ditampilkan, terlihat bahwa realisasi kumulatif penjualan berada di bawah target rencana. Sheet kuantitas plan versus aktual pada dasarnya menyajikan laporan yang serupa dengan sheet sebelumnya, namun difokuskan pada jumlah atau kuantitas, bukan nilai dalam bentuk mata uang. Dengan demikian, Anda dapat melakukan analisis perbandingan antara data rencana dan realisasi dari sisi volume atau jumlah unit transaksi. Dalam sheet ini, fokus utama kami adalah pada kuantitas penjualan, yaitu membandingkan antara rencana penjualan dan realisasi yang terjadi selama periode pelaporan. Sebagai pelengkap tampilan data dalam bentuk tabel, sheet ini juga dilengkapi dengan diagram pie yang menyajikan perbandingan kuantitas penjualan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing produk. Demikianlah panduan penggunaan file Excel ini,
yang dirancang untuk membantu Anda dalam memantau arus keuangan usaha secara lebih efisien. Template ini memungkinkan Anda untuk membandingkan antara data rencana dan realisasi, serta menyajikan laporan pemasukan, pengeluaran, dan saldo usaha Anda berdasarkan kategori, subkategori, dan periode waktu tertentu. Dengan menggunakan alat bantu ini, kami berharap Anda dapat menghemat waktu dalam pencatatan keuangan sehingga dapat lebih fokus pada strategi pengembangan bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kami sangat menghargai setiap komentar, pertanyaan, maupun masukan yang dapat membantu kami dalam meningkatkan kualitas tutorial, materi, maupun fitur dari spreadsheet ini, agar semakin relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan Anda. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami dengan memberikan like, komentar, atau subscribe ke channel ini. Dukungan Anda menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten berguna lainnya.